Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lebih enggak ketemu, alhamdulillah bisa istiqomah lagi di majelis kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah taufik hidayah, mati husnul khatimah, sehingga bisa berkumpul kelak di yaumil qiyamah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Muhtaram, pimpinan Masjid Jami Al-Mujahidin, Bapak Ustadz Imam Mawardi, juga yang terhormat Mukarram Ustadz Suryamin, juga Ustadz Farul Razi beserta para jamaah hadirin sekalian. Alhamdulillah, sebelum kita baca kitab, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena sekarang lagi bertebaran di media sosial, mungkin di handphone kita pun ada. Bagaimana ada seorang pesulap membongkar trik seorang dukun gitu ya. Ini sedang rame. Bagaimana kita menyikapinya ya? Satu, yang pertama, sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Maka dalam surat Al-Falaq disebutkan ya, min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung daripada ya, kejahatan seorang naffatsatil 'uqad, orang yang meniup buhul-buhul. Ini adalah mediasi. Kalau di kita itu pakai boneka ya. Nah, itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada. Jadi penyihir itu ada. Cuman yang nggak boleh kita ingat-ingat, yang nggak boleh kita pikirkan itu bahwasanya segala penyakit itu sihir, itu nggak boleh. Jadi kalau nanti pulang dari sini pala kita pusing, jangan mikir ada yang nyerang kita. Ada kalau badan kita sakit, mulut kita susah ngomong, itu bukan serangan gaib, bukan. Ya, ini kesalahan orang, ini kebanyakan dikit-dikit gaib, dikit-dikit gaib, dikit-dikit sihir, dikit-dikit sihir, belum tentu. Ya. Karena setahu saya orang Jakarta kalau gedek, kalau marah, ujung-ujungnya paling ngomong doang, diomongan doang gitu. Karena kita masih punya iman, kita nggak bakal dukun. Kita punya tetangga, kita kesal sama tetangga, paling banter diomongin doang gitu, nggak bakal dikirim santet gitu. Ada santet, ada. Gitu. Nah, jadi yang menafikan sihir, ini aneh bacakan sebuah hadis diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari ya. Nomor hadis 3268. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, Rasulullah pernah disihir. Rasulullah pernah disihir. Ya, jadi ada percobaan ya, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ilal Madinah, Allah kasih perlindungan kepada Nabi. Pertama ketika Nabi ke Madinah, sahabat, ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, itu keliling tiap malam dalam keadaan megang pedang yang terhunus. Kenapa? Karena khawatir ketika Nabi hijrah ada pembencinya, ada orang yang nggak senang, itu mengancam keselamatan Rasulullah. Akhirnya ada sahabat keliling rumah Rasulullah sampai turunlah firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Ya Muhammad, Allah telah jaga engkau dari gangguan manusia. Lantas Rasul bilang sama sahabat, ya fulan, pulang. Allah udah jamin keselamatan saya. Nah, setelah itu, setelah beberapa lama, Rasul kena sihir. Ya. Apakah kena sihirnya Rasulullah bertentangan dengan firman Allah yang tadi? Kata ulama, enggak. Kenapa? Biasanya sihir yang dikirim, ya, itu bisa yu'addi ilal maut, bisa menyebabkan kematian. Tapi karena Allah jaga Rasulullah, Rasul cuma meriang doang, cuma sakit doang, panas dingin doang, kagak sampai meninggal, nggak sampai gila, nggak sampai stres. Coba kita lihat, banyak nih. Saya punya teman, ada dia punya saudara, dikirim santet sampai stres sampai sekarang. Ya, jadi pengaruh santet itu nggak sekedar puyeng-puyeng, nggak sekedar badan kagak enak, bukan, itu namanya masuk angin namanya. Pulang naik motor dari Ciseeng, kagak pakai jaket, sampai Jakarta bareng nggak enak, wah ada yang ngirim nih orang Ciseeng, langsung uzon aja gitu. Bener gak? Datang dah ke dukun, yang ngirim orang dekat lagi. Orang dekat gak punya duit buat punya dukun. Buat makan aja susah, bagaimana buat bayar dukun tuh. Suzon udah tuh. Ya jadi Allah jaga tuh.
Sehingga ketika disebutkan dalam sahih ini, waju'ila sihruhu fi bi'ri dhi arwan, ditaruh itu sihirnya di sumur namanya Dhi Arwan. Wa anna aliyan karamallahu wajah istakhrajaha. Ini kisahnya panjang ya. Singkat cerita, malaikat ngasih tahu ya Muhammad, itu sihirnya ada di sumur Dhi Arwan namanya, Dhi Arwan. Sayyidina Ali ngambil, dikeluarin tuh buhulnya. Wa kullama halla minhu uqdatun, tiap kali dilepas iketannya. Wajadan Nabi SAW khifah, Nabi merasakan badannya ringan, entengan. Faqaman Nabi, sampai ketika dibuka semua, Nabi bangkit ka'annama ansyad min igol, seakan-akan Nabi habis terlepas dari iketan tuh. Ya. Jadi kalau mungkin ya, jadi kalau mungkin kita disihir ya begitu, badan berat, nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, itu ada indikasi sihir. Cuman kagak segala-galanya sih sihir. Jadi kalau ada yang bilang ini penyihir, ini dukun, ini trik, nggak semua. Ya. Jadi menafikan sama sekali sihir, jangan. Ya, karena kita juga ada ruqyah, ada baca rotib dan sebagainya. Itu kan rotib hadat sama atos dikarang karena banyak sihir. Gitu. Ya, jadi terlalu banget percaya juga jangan, dikit-dikit sihir, nggak percaya banget juga jangan gitu ya. Jadi kita ambil jalan tengah, khairul umur awsatuha. Itu mungkin muqaddimah saya ya, biar kita jangan sampai salah dalam menyikapi fenomena yang sedang terjadi gitu ya. Lagi viral ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah fikih. Bab yang terakhir sebelum kita besok masuk masalah jenazah. Ya, jadi terakhir nih, besok udah bahas masalah apa? Jenazah. Bagaimana kita ngurus jenazah? Nanti insya Allah saya akan praktekkan ya, bagaimana cara ngurus jenazah. Tapi ada syaratnya. Ya, nungguin yang mau jadi jenazah siapa di sini gitu. Bab yang terakhir adalah tentang masalah al-libas, tentang masalah pakaian, halaman 357. Ai maksudnya adalah ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Apa pakaian yang boleh dipakai dan apa pakaian yang tidak boleh dipakai ya. Karena tadi orang sholat itu diantara syarat sahnya sholat adalah dia mengenakan pakaian yang suci. Jadi kalau orang pakai baju yang enggak suci, itu bisa jadi tidak sah ya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah bikin kebijakan, Pak. Kebijakannya gini. Siapa yang pakai baju dengan bahan ini, saya dengar disebutkan dalam hadis, bahan ini, maka wajib dicopot. Karena saya dapat berita itu bahan itu terbuat dari benda najis. Gitu. Ini Sayyidina Umar dengar kabar nih bahwasanya ada sebuah produk baju yang mana itu terbuat dari bahan najis. Lantas sahabat ada yang protes. Ya Umar, ini bagaimana sahabat dan bagaimana Sayyidina Umar menyikapi masalah. Ya Umar, bukankah kami sudah memakai pakaian ini sejak di zaman Rasulullah? Dan Rasul nggak protes dengan apa yang kami pakai. Rasul nggak mengingkari. Berarti Rasul setuju. Sayyidina Umar dengan tawaduknya mengatakan, ya sodakta, ente benar, saya salah, saya tarik omongan saya. Kenapa? Nggak mau berbenturan pendapatnya dengan pendapat Rasulullah. Ya. Ini adab. Kalau seseorang sudah membawa pendapat Rasulullah, pendapat apapun dikalahkan. Makanya Imam Syafi'i tawaduknya begitu. Kata Imam Syafi'i, ya, kalau seandainya pendapat saya bertentangan dengan hadis yang sahih, maksudnya dengan kalam Rasulullah, maka lemparkanlah pendapat saya ke tembok. Maksudnya apa? Udah pendapat saya nggak dipakai, gitu. Nah, tapi jangan disalahpahami ini hadis. Jangan disalahpahami perkataan Imam Syafi'i, karena banyak orang memilih hadis daripada pendapat Imam Syafi'i. Seolah-olah Imam Syafi'i kagak berpendapat dengan hadis. Imam Syafi'i ahli hadis. Imam Syafi'i gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang ahli hadis saja berguru dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i disebut dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, karena beliau ahli hadis. Jadi jangan pernah benturkan pendapat Imam Syafi'i dengan hadis, karena Imam Syafi'i sudah berpendapat berijtihad dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Ada jamaah sebelah gitu kalau ngaji, wah ini sesuai dengan sunnah nggak gitu? Sebenarnya cukup. Ini sesuai dengan Imam Syafi'i, nggak cukup, selesai. Nggak perlu kita nanya Al-Quran Sunnah, karena Imam Syafi'i masih kecil, 7 tahun umur sudah hafal Quran.
9 tahun hafal Muwatta yang tebalnya sekitab ini. Apa yang kita ragukan dari Imam Syafi'i gitu. Ya. Maka ya, kembali lagi tadi, syarat sah salat adalah ketika kita memakai pakaian yang dibenarkan oleh syariat. Allah berfirman, al-aslu fi qaulihi fihi qauluhu ta'ala. Asalnya menutup aurat adalah firman Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam. Berarti kalau disebut anak Adam ini khitabnya kepada seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir. Qad anzalna alaikum libasan, sungguh kami telah turunkan pada kalian pakaian, yuwari sau'atikum, yang digunakan untuk menutupi aurat sekalian. Nah ini, jadi Allah mewajibkan buat orang kafir nutup aurat. Karena kalau orang Islam doang yang nutup aurat, ya kalah juga kita. Ya. Nah, coba kalau kita ke sini-sini mah insya Allah masih aman. Coba kalau kita ke Pulau Indah Kapuk sono di Pik, orang Cina semua, ya tuh cakep tuh ya. Kita lewat sono paha, lewat sono paha lagi. Ya, yang punya hafalan Quran rontok tuh hafalannya tuh. Ya. Padahal mukhatab ya, orang-orang kafir juga diperintahkan oleh Allah untuk nutup aurat ya. Nah, terus bagaimana hukum pakaian? Ya juzul libas min ayyi syai'in. Boleh pakai pakaian apaan aja. Mau pakai gamis, mau pakai koko, mau pakai kain, mau pakai kaos, apaan aja boleh ya. Jadi yang sholat pakai batik nggak salah. Ada orang sholat pakai batik mau kondangan lo gitu katanya. Nggak boleh. Ya. Sekiranya nih mungkin sekiranya Rasul lahirnya di Indonesia gitu ya. Ya mungkin pakai batik kali, nggak pakai gamis kali mungkin ya. Wallahu a'lam gitu. Boleh apaan aja, pakai baju selain ghairaz zahab, selain pakaian yang terbuat dari emas, yang ada unsur emasnya. Ya, wal fiddah, perak, wal harir, dan ya sutra. 3 yang nggak boleh, emas, perak, dan sutra. Itu ya. Apa alasannya? Alasannya disebutkan di sini wal illatu fit tahrim. Alasannya kenapa diharamkan? Ini ilahnya mustambatoh ya. Ilahnya mustambatoh. Artinya alasannya ini adalah ijtihad ulama. Adalah kasru qulubil fuqara wal israf. Yaitu bisa menyakiti perasaan orang fakir. Orang miskin ngelihat ada orang pakai baju ada emasnya, dia punya utang 30 juta. Ya Allah, tuh orang tega-teganya pakai baju dari emas sedangkan utangannya belum lunas ini. Ada orang tangannya emas semua, laki-laki. Kan nggak boleh dipakai. Ya. Laki-laki nggak boleh pakai apa? Emas. Cincin boleh pakai, tapi jangan pakai apa? Iketan emas. Ketika ada orang pakai cincin banyak banget emas semua, tetangganya yang miskin lihat belum makan, ya Allah, ngerinis ke hatinya. Ngerenas hatinya. Gitu. Makanya diharamkan pakai sutra atau pakai emas dan perak itu ketika buat laki-laki itu diantaranya adalah menyakiti perasaan orang-orang miskin, wal israf, dan berlebihan ya. Dan berlebihan. Kemudian fayahrumu lubsuhunna lirijal li ghairi hajah, maka haram hukumnya memakai keduanya ya, memakai mereka semua yakni 3 perkara tadi bagi laki-laki li ghairi hajat, tanpa adanya hajat tuh ya. Ada sebuah penelitian yang saya pernah baca dalam sebuah buku. Kenapa diharamkan laki-laki pakai emas, perempuan enggak? Ya, ini terkait masalah biologis. Laki-laki tidak punya yang namanya head, sedangkan perempuan siklusnya sebulan sekali ada head. Apa yang dipakai sama laki-laki daripada emas, itu partikel-partikelnya, bagian-bagiannya secara nggak langsung akan terserap ke pori-pori. Yang mana pori-pori tersebut akan menyerap, kemudian akan masuk ke dalam tubuhnya, tapi tidak keluar. Tapi kalau perempuan ketika masuk tuh ke dalam pori-porinya, ke dalam tubuhnya, keluar lewat darah head gitu. Kata sebagian ahli dokter begitu. Makanya laki-laki tidak boleh ya, perempuan boleh gitu ya. Saat kalau kita pakai cincin, kira-kira berapa ya sunnahnya gitu ya, kata ulama sunnahnya pakai cincin 1. Pakai cincin 1. Jadi kalau kita pakai cincin di tangan kanan paling kiri, ke tangan kanan jari kiri. Jari kiri, jari apa? Jari kelingking, jari kelingking ya. Atau kita pakai cincin di jari apa? Jari manis. Itu sunnahnya. Mau tangan kiri boleh, tangan kanan boleh. Yang enggak sunnah pakai 1 cincin, pakai
cincin, banyak cincin di semua jari, itu nggak sunnah. Ya, jadi kan ada orang tuh pakai ini pandan, bacan, virus semua pakai di sini ya. Mau makan susah dia, kenapa? Tangannya cincinnya gede-gede itu. Nah, itu nggak sunnah. Jadi kalau yang sunnah pakai, coba lihat. Kalau orang pakai cincin banyak kan kurang cakep lihatnya kan ya. Jalan pakai jas, pakai celana bahan, kayak orang kantoran pakai dasi, cincinnya banyak pandan semua gini panjang-panjang gitu. Cakep gak? Karena kurang cakep. Coba kalau pakainya cincin atuk begini, kan cakep. Ya. Nah, jadi nggak boleh tuh pakai yang namanya emas, perak dan sutra kecuali ada hajat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam indama akhadha qit'atan min dhahab fi yaminihi qit'atan min haririn fi shimalihi. Karena Nabi pernah suatu hari beliau memegang satu potongan emas dan satu potong sutra di tangan kirinya. Kanannya emas, kirinya sutra. Nabi katakan, hadza haramun ala dzukuri ummati. Dua perkara ini haram bagi laki-laki dari kalangan umatku. Enggak boleh laki-laki pakai ini. Halun li inasihim, tapi halal buat perempuannya. Tuh ya. Nah, jadi mulai sekarang yang punya cincin pakai emas ya, jual dah ya. Atau enggak kasih siapa? Kasih ustadz boleh juga ya, nanti dijual ke pasar ya, sama juga ya. Mau kita jual sendiri boleh, mau dijualin boleh, mau disedekahin buat anak yatim boleh ya. Yang nggak boleh diapain? Dipakai gitu ya. Saat kalau orang bikin cincin emas tapi dia nggak pakai, boleh nggak kayak gitu ya? Dibikin doang gitu ya. Ada perkataan ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Apa yang haram dipakai maka haram dibikin, begitu. Haram dipakai berarti haram dibikin. Inilah kenapa orang-orang kampung saya nggak bikin baju you can see, nggak. Kan orang Pulau kan terkenal dengan ini ya, Satimam ya, dengan konveksi ya. Beliau tahu banget karena bininya orang Pulau ya. Garment. Itu bikin baju paling baju anak-anak, baju piyama. Kenapa nggak bikin celana-celana hot pants? Kenapa nggak bikin baju perempuan yang buka aurat? Karena tadi sesuatu yang haram dipakai, haram dibikin. Jadi jangan kita bikin yang begitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti dipakai. Ya. Gitu. Saat ini kita husnuzon aja ya. Yang namanya orang pakai celana hot pants paling di kamarnya buat lakinya gitu. Ya cerita aja. Ya. Kali gitu ada gitu. Ya. Ada perempuan solehah keluar pakai jilbab panjang, sampai rumah pakai hot pants kali gitu ya. Paling banter pakai daster udah. Ya. Paling banter pakai apa? Daster. Ya. Nah juga bini-bini kita dulu masih muda-mudaan baru pengantin baru kan punya baju yang tembus pandang tuh, ada tuh. Itu sekarang udah nggak dipakai Pak Imam ya. Udah nggak kepake udah. Udah bukan saatnya udah tuh gitu. Berarti istilahnya gitu, sesuatu yang kalau kita bikin menimbulkan orang pakai dan itu haram maka nggak boleh. Gitu. Tapi ada beberapa keadaan yang membolehkan orang pakai emas. Satu yang pertama buat gigi. Ya, kalau kita lihat orang zaman dulu tuh, kalau giginya bolong ditambal pakai apa? Gigi emas. Kenapa Ustaz kok nggak pakai gigi besi? Karatan kalau pakai gigi besi ya. Bahaya. Nah, ini pakai apa? Pakai emas karena emas nggak ada karatnya. Yang kedua boleh buat apa? Buat unmulah, buat jari. Ya, buat jari. Jadi kalau ada orang jarinya putus, buat ganjel dipakai emas boleh. Yang ketiga buat hidung. Ada orang hidungnya terputus, terkope misalnya, ditaruhin emas, itu boleh. Cuman pertanyaannya ya ada emang orang ya gigi dari emas mendingan dijual buat makan kan gitu ya. Yang ada emas bininya, emas kawinnya dijual-jualin tuh ya. Mungkin para jamaah udah ngerasain ya, termasuk saya juga udah jualin emas istri saya itu dulu ya. Tuh. Jadi keadaan zaman dulu beda. Kalau zaman dulu jangankan perhiasannya, uangnya dari emas. Jangankan perhiasan, uangnya dari emas. Nah, itu mata uang namanya apa? Dinar. Itu ya. Jadi jangan heran kalau mereka itu pakai itu buat dari emas. Yang kedua, ya, ada beberapa perkara juga yang boleh adalah as-sitru, buat penutup. Jadi apa namanya kiswah Ka'bah yang kita lihat yang gede itu yang hitam, itu ada bagiannya terbuat dari apa? Dari emas. Begitupun likuburil anbiya, buat kuburnya para nabi boleh.
Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka juga, wa kadzalika kuburus sholihin, begitupun kuburannya orang soleh. Wal alaqah, begitupun juga alaqah. Alaqah itu adalah gantungan Quran. Jadi kalau kita punya mushaf ada gantungannya tuh, ada talinya. Nah itu talinya itu juga boleh terbuat dari emas atau sutra. Wasikin atau pisau boleh terbuat dari emas. Atau pedang boleh terbuat dari emas. Ya, wal khiyatah, ya. Kemudian tali tasbih. Ya, tali tasbih nih. Terbuat dari sutra boleh. Tali tasbih boleh. Begitupun kunci terbuat dari emas boleh. Begitupun mizan, timbangan dari emas boleh, ya. Cuma kalau kunci dari emas, timbangan dari emas hilang kayaknya, ya. Makanya cara bedain emas asli emas palsu gampang. Taruh aja luar. Taruh depan rumah. Kalau hilang berarti asli gitu, ya. Itu cirinya begitu. Nah itu yang pertama, ya, bagaimana hukumnya memakai emas, memakai perak, dan memakai sutra. Nah yang kedua, pakaian orang yang sholat adalah al-khotam atau khotim nih, cincin. Ini pakaian juga. Sunnah ketika kita sholat pakai apa? Cincin. Ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Maksudnya ketika kalian sholat. Nah, ini diantara pakaiannya adalah al-khatam atau al-khatim. Yusannu lirrajul, disunahkan bagi laki-laki at-takhattum bil fiddah, make cincin yang terbuat dengan perak. Malam yazid waznuhu, selama tidak lebih, ya tidak bertambah wazannya, timbangannya, ala gadril adah, sesuai dengan kebiasaan. Wa yusannu an yakuna fil khinsir lil yadil yumna awil yusra. Disunahkan, ya, disunahkan memakai cincinnya itu di kelingking tangan kanan atau tangan kiri. Summal bin sir, kemudian jari manis. Ya, ada yang nanya, Ustadz, kalau seandainya ada orang pakai jari tengah gimana? Jari tengah hukumnya mubah. Bagaimana hukumnya telunjuk sama jempol? Hukumnya makruh. Jadi kalau ada laki-laki pakai cincin di jari telunjuk sama jari jempol, hukumnya makruh. Kalau pakai jari tengah hukumnya mubah. Tapi kalau yang sunnah pakainya jari manis dan jari kelingking. Dan wa ayyakuna fassuhu dakhilal kaf, disunahkan nih matanya itu di bagian dalam telapak tangan kayak begini. Ya, disunahkan begini. Ya. Jadi yang kalau mau dapat sunnah pakainya begini, dapat sunnah nih. Kalau pakai begini lizinah, untuk perhiasan aja. Ya. Jadi begini boleh, tapi yang sunnah dikedalemin. Apalagi pas sholat. Ya, kita kalau sholat, ya, pakai cincin keluar begini, cincin mencilak banget, kelihatan kan belakangan begini. Pas tahiyat kan tangannya begini tuh, ya. Tetangganya lihat begini. Nah lu tuh cincin bagus juga gitu. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cincin apa nih, langsung nanya. Bukannya astagfirullah, malah nanya Itu zaman dulu ya, zaman sekarang udah enggak kayaknya ya. Dulu udah cincin apaan aja ada, bacaan, virus semua punya tuh, ya. Maka disunahkan begini, ya. Sama ketika doa, kita doa nih begini, pas angkat tangan puter cincinnya, tuh. Jadi cincinnya nggak ada batas. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, itu. Rabbi faqina wa faqih ahlan, tangan ini. Ya. Doa tangan diangkat begini. Dan ketika doa yang menolak, ya, bala dibalik tangannya gini. Ya. Sebagian mungkin ada yang mengamalkan, sebagian mungkin ada yang belum, ya. Tapi kata ulama enggak, tetap begini. Yang namanya bala begini, kita minta juga sama Allah. Ya, jadi ada yang begini, ada yang begini. Yang enggak boleh begini. Terbang Superman gitu. Ada yang begini doa nih. Wow, insyaallah. Ya. Bagaimana saat ada orang doa angkat tangan begini? Ya boleh-boleh aja. Ya. Kan Rasul pernah doa angkat tangan sampai ketiaknya apa? Kelihatan. Itu ya. Cuman jangan dibuat-buat, ya, jangan dibuat. Wah, biar kelihatan nih wali nih kalau angkat tangannya begini. Wah. Pernah dulu kejadian, zaman dulu nih, kata orang tua kita, ada orang saban asrokol pingsan gitu. Ada orang saban asrokol pingsan, dan pingsannya pura-pura. Pingsannya pura-pura, biar dikata dia ngelihat Nabi itu lagi asrokol gitu. Lagi asrokol, Nabi salam, langsung pingsan gitu. Ada yang bilang gini, lo kalau mau lihat di beneran apa enggak, tuh belakangnya taruhin nasi kebuli. Belakangnya taruhin nasi kebuli, dijatuh apa enggak tuh?
Kalau dia jatuh, bener berarti kan. Tapi kalau lihat dah kebuli, nggak jadi jatuh dah. Itu berarti pura tuh ya. Jadi sama gitu kayak dukun gitu ya. Gitu kan ada tuh dukun begitu. Pakai gaya-gaya, nggak perlu begitu. Ya. Ada orang gitu ya, orang soleh. Ya. Ini ada orang kesurupan, nggak pakai begini nih, nggak pakai begitu nggak. Ya. Itu jin ngelihat dia langsung kabur. Ya. Itu kalau benar-benar masya Allah itu ya. Itu jin ngeliat dia langsung apa? Kabur. Ya. Tapi memang jin ada dua. Ya mungkin yang teman-teman para jamaah, jin ada dua jenis. Yang pertama jin tempelan sama jin suruhan. Ya. Ini beda nih. Kalau jin tempelan ngeliat orang soleh kabur dia. Tapi kalau jin suruhan dia nggak kabur. Kalau nggak kabur ngumpet. Ya. Makanya kita kadang suka nanganin ada orang konon katanya kena sihir dan ada ciri-cirinya. Setelah kita bawa nih ke rumah kiai, itu jinnya nggak ada, kosong. Kata kiai, oh ini kosong. Kok kosong? Iya, ngumpet di depan gang. Itu jinnya ngumpet di depan gang karena takut dibaca, dimatiin namanya kiai, dia ngumpet depan gang. Ntar sampai pulang datang lagi tuh jin. Iya, makanya caranya, nah ada caranya. Bagaimana nyembuhin orang yang begini? Dibikin pagar agar tuh jin nggak ngelihat dia, itu caranya. Ya. Sebab kalau nih seandainya nanti di ruqyah, di jin keluar, entah balik lagi karena disuruh dia. Nah yang bisa melindungi dia adalah bagaimana tuh orang bisa menghijab ini orang agar jin tuh nggak tahu di mana keberadaannya gitu. Seolah-olah udah nggak ada aja. Itu. Cuman caranya bagaimana? Wallahu a'lam aja, tanya ahlinya aja. Kemudian wa yahrum at-takhattum bidhahab, haram hukumnya bermakai cincin dengan emas. Wa yukrahu bil hadid, dan makruh hukumnya pakai besi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya isbal, ya ini isbal. Apa isbal? Mujawazatus saub, berlebihan pakai pakaian. Jadi pakaiannya panjang sampai melebihi jarinya. Ya. Wal izar, atau pakai sarung di bawah mata kakinya. Wasirwalil ka'bain, atau pakai celana lebih dari mata kaki. Bagaimana hukumnya? Wa huwa makruh. Ya. Jadi yang pakai sarung, coba cek kalau seandainya di bawah mata kaki, itu hukumnya apa? Makruh. Ya. Nah seandainya di bawah mata kaki dengan kesombongan bil khuyala, maka haram. Ya. Ada orang pakai sarung dipanjangin sampai ngentok bawah, biar tulisan BHS-nya kelihatan jelas gitu kan. Itu haram itu. Ya. Jadi yang haram isbal ini kalau kata ulama bukan karena isbalnya, tapi karena apa? Sombongnya. Makanya kalau kita mau kelihatan tawadu, pakai BHS tulisannya taruh depan. Ya, jadi pas sholat orang nggak lihat. Ini pakai BHS sengaja. Belah mana nih mereknya? Ditaruh belakang. Dalam hati pas Allahu Akbar. Biar ente tahu aneh pakai BHS. Oh, udah sombong, itu dosa udah. Ya. Jadi kalau misalnya seandainya orang pakai merek tapi nggak sombong nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dipakai niatannya untuk pamer, dosa. Kemudian yang ketiga imamah. Sholat disunahkan pakai imamah. Ini sholat belum ada yang pakai imamah di sini ya. Pakai boleh sekali-kali ya. Hari Jumat boleh. Ya. Hari Jumat pakai sorban, pakai imamah sunnah. Ya, cuman jangan duduk depan. Ntar disangka khotib. Ntar khotibnya nggak datang, disuruh khutbah kagak bisa, mimbarnya rubuh. Karena apa? Ugut menggigil ya. Ada orang kalau baru tumben tampil kan begitu ya, megang kertas menggigil ya. Nah, jadi disunahkan pakai imamah untuk apa? Untuk sholat dan untuk berhias. Karena banyak hadis yang menyatakan kesunahannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sahibil amaim. Allah dan malaikatnya bersolawat, mintain ampun buat siapa? Orang yang pakai imamah. Ya. Wa yusannu ayaj'alalah azba, disunahkan menjadikan ada ujungnya, ada buntutnya. La tankus an arba'i asabi, tidak kurang dari 4 jari. Kalau mau dapat sunnah pakai imamah yang ada buntutnya, enggak kurang dari 4 jari gitu. Wala yazid ala dhira, dan tidak lebih daripada 1 hasta begini. Jadi buntutnya itu jangan panjang sampai ngelengser begini kan. Tapi cuman paling 1 zira, segini dah. Satu lengan. Wa in zada fala hukmul isbal, kalau seandainya lebih ini maka hukumnya hukum isbal, makruh hukumnya.
Wa yursiluha baina katifaihi, dan disunahkan diurai di antara kedua pundak begini nih, digini nih. Tuh. Jadi kalau imamahnya lebih panjang, taruh sini. Ditaruh pundak. Au ala yamini, atau imamahnya di ujungnya ditaruh sebelah kanan begini. Atau di sebelah kirinya. Gitu ya. Wala yukrah, tapi tidak makruh hukumnya pakai imamah kagak ada buntutnya gitu, sah-sah aja gitu ya. Tuh. Saat ada saya nggak punya imamah, terus pakai apa? Pakai taplak meja boleh nggak? Boleh. Asal bersih. Ya, tahu kan yang taplak meja tuh? Iya boleh pakai. Asal bersih, apa aja. Mau diuut-uut boleh. Mau dipakai kayak orang Yaman boleh, kayak orang Sudan boleh. Kan nggak mesti rap, yang penting apa? Ada penutup di kepala. Jadi kalau kita pakai begini misalnya. Kita pakai begini. Ini kayak orang India gini ya. Ya ini, boleh nggak begini imamah? Boleh. Bagaimana aja boleh. Ya. Emang kalau gini kayak mama di Padang ya, maling kundang gitu. Ya, jadi pakai imamah bagaimana aja boleh. Cuman memang yang paling bagus yang indah gitu ya. Pakai sebagaimana guru-guru kita ditarim gitu ya. Yang terakhir, Ats-Tsaub al-Muzaffar al-Mu'asfar, pakaian yang dipakein minyak wangi itu ya. Pakaian yang dipakein minyak wangi itu ya. Nah, ini kalau pakai muzaffar, pakai minyak za'faron, yahrum, itu hukumnya haram lirrajul, bagi laki-laki, wa huma al-masbughani biz-za'faron, yaitu yang disepuh dengan minyak za'faron dan minyak asfur itu ya. Wallahu alam bishawab. Nah, jadi kalau kita sholat itu disunahkan pakai perhiasan. Di antaranya yang pertama saya ulang, yang pertama pakai gamis. Kalau nggak ada gamis kokok boleh. Yang kedua pakai ridak nih, sorban. Ya. Mau di kanan, mau di kiri boleh. Mau di kanan, mau di kiri boleh. Cuman kalau bisa jangan pakai yang hijau. Kalau mau pakai sorban jangan pakai apa? Yang hijau, karena hijau itu pakaian khusus ulama. Jadi kalau kita bawa sorban pakai yang hijau, nah siap-siap ditanya ame orang. Ya. Pakai imamah disunahkan. Tapi jangan terlalu tinggi. Kalau ada tingkatannya, ada yang 5, ada yang 6, ada yang cuma 1 gitu. Nah, semakin tinggi imamahnya menunjukkan semakin tinggi keilmuannya. Kalau ditarim, ada orang pakai imamah tebal, ditanya hukum nggak tahu, ini nggak tahu, itu nggak tahu, ditarik sorbannya, imamnya ditarik. Kenapa? Nggak cocok. Karena orang pakai imamah tanpa adanya ilmu sama aja penipuan. Gitu ya. Dan yang terakhir jubah. Kalau kita mau pakai, cuman kalau di sini kayaknya gerah ya, gitu. Pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban gitu. Nah, ada pertanyaan gini, Ustadz, apakah disunahkan pakai celana? Ini dia. Disunahkan nggak pakai celana? Ini ulama khilaf. Kata ulama nggak sunnah karena Nabi nggak pakai celana. Jadi Nabi pakai gamis, pakai jubah, tapi nggak pakai dalaman. Wakilah ada yang mengatakan Nabi pakai. Jadi khilaf ulama nih. Ya. Karena kebiasaan di Arab begitu. Kalau celana zaman dulu itu pakaiannya orang Nasrani. Jadi yang cuma pakai celana doang di luar itu pakaian orang Nasrani. Makanya kalau ada sekarang orang keseringan sholat pakai celana, ini pakai celana, itu mirip-mirip apa? Orang Nasrani. Karena ciri orang Nasrani dulu begitu. Dan imamahnya orang Islam beda sama orang kafir. Kalau orang kafir Abu Jahal pakai imamah, Abu Lahab pakai imamah. Cuman bedanya kalau Abu Lahab, Abu Jahal kagak pakai peci. Imamah doang. Kalau orang Islam al-qalansuah ya ma'al imamah, pakai peci sama imamah, itu bedanya. Jadi kalau kita pakai udang-udang tapi nggak pakai peci, itu adatnya Abu Jahal. Ya. Tapi kalau kita mau bedain, imamah kita pakai peci. Jelas ya, itulah pakaian orang-orang yang sholat. Jadi mudah-mudahan di bab yang terakhir masalah sholat ini bisa dimengerti dan dipahami, dan insya Allah kita lanjutkan besok dengan pembahasan masalah pengurusan jenazah ya, takrimul janaiz. Wallahu alam bishawab. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Fadhol. Baik, bismillah. Dibuka maskernya boleh. Maskernya dibuka. Waalaikumsalam. Biar kelihatan. Nah, iya. Saya mau bertanya tadi Pak Ustadz mengenai tentang sihir-sihir. Dan itu kan rata-rata saya bukan sihir seperti Ustadz juga, pakai peci, pakai ini. Tapi menurut yang saya tanyakan, hukum sholat ini seperti gimana? Hukum apa? Bukan sholatnya seperti apa sebetulnya? Karena kan dia tahu bahwa ini seperti itu, kalau itu kan nggak boleh, katanya ada bilang apabila kita memberi sihir ke orang, berarti
amal ibadah kita tidak akan diterima. Iya, betul. Jadi begini, yang pertama masalah dukun berkedok ustadz atau dukun berpenampilan ustadz ya. Sebenarnya dukun itu kalimat atau kata yang sebenarnya masih ambigu ya. Bisa dibilang baik, bisa dibilang nggak baik. Karena kita dulu kenal istilah dukun itu ya, ada dukun beranak ya, macam-macam kan dukun itu. Nah yang nggak boleh ini penyihir, kita sepakati lah ya. Jadi ada seorang penyihir tapi berbaju ustadz gitu. Ini jelas-jelas penipuan ya. Makanya zaman sekarang kalau kata Gus Baha, orang alim kudu tampil ya, orang alim kudu tampil. Nggak apa-apa dia itu terkenal, jangan sampai nanti orang mengira dukun itu kiai, kiai dibilang dukun gitu ya. Ini kan sekarang begitu ya. Makanya saya pakai sorban, sebenarnya mantesin doang ini. Saya ngajar nggak pakai sorban, tetap saya guru juga. Mau pakai sorban ya guru juga, cuman orang kadang-kadang ya kagak kenalin. Ya jelas. Jadi yang pertama masalah pakaian ya seperti itu ya. Memang betul zaman sekarang banyak dukun berkedok ustadz, pakai sorban, pakai imamah karena beli murah dicondet ya. Gitu. Yang kedua, bagaimana hukum sholat seorang dukun? Hukumnya sah. Ya, penyihir sholat hukumnya sah karena dia itu juga mukhatab, dia dikhitab untuk sholat. Bahkan kalau dia nggak sholat, sholatnya dia jadi utang, jadi kodok, harus dikodok gitu. Ya, permasalahannya diterima apa enggak? Ah itu ya. Jadi orang habis minum khamar tetap wajib sholat. Jangan sampai ada orang gini, lo kok nggak sholat? Gua habis minum semalam. Kata Nabi kan 40 hari nggak diterima. Ngapain gua sholat? Salah. Ya, jelas. Jadi orang yang nyihir, orang yang kedukun tetap wajib sholat meskipun sholatnya kagak diterima. Orang yang minum khamar, yang mabok tetap wajib sholat meskipun sholatnya nggak diterima. Sah nggak sholatnya? Sah, selama memenuhi rukun dan syarat. Masalah diterima, nah itu urusan Allah. Kalau orang minum khamar, besoknya taubat, ya Allah saya nyesal minum khamar, saya nggak bakal minum lagi. Insya Allah Allah terima saat itu juga. Tapi kalau dia nggak taubat, dia nggak nyesel 40 hari sama orang kedukun. Habis kedukun nyesel karena nggak tahu, diajak temennya, ayo kita ke orang pinter, katanya orang pinter, tapi nilainya rapotnya merah semua gitu ya. Berarti bohong dia berarti ya. IPK-nya 2, IPK-nya 2, berarti nggak pinter dia. Ya. Tuh, jadi kadang-kadang ada orang salah tapi nggak tahu, nah ditobat, diminta ampun nama Allah, Allah ampunin ya. Jadi tetap sholat, wajib sholat, dan sholatnya belum tentu diterima gitu ya. Jadi dukun sholatnya nggak diterima sama Allah selama belum taubat ya. Jelas Pak ya? Ada lagi mungkin? Terkait dengan baju Pak Ustaz kalau sholat, ada juga orang kan kalau umpamanya dia kondangan pakai bajunya rapi, pakai dua, tapi sehari asar maghrib dan sebagainya pakainya bajunya biasa saja gitu. Biasa aja baju kaos. Iya, baju kaos pakai celana, dan kita gimana? Iya. Lebih indahnya kalau di kondangan dan lain lebih indah, tapi kalau sholat berhadap Allah justru bajunya biasa-biasa saja. Betul. Makanya ada sebuah adab ya dalam kitab Bahrul Maurud kalau nggak salah, saya pernah baca oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau negur orang-orang yang kalau sholat pakaiannya biasa-biasa aja gitu, pakai kaos oblong ya. Ada banyak anak-anak begitu. Ngaji pakai koko, bawa sorban, pakai sarung rapi, pakai peci. Pas sholat pakai kaos oblong, pakai sarung, kurang pantas. Nah, secara nggak langsung orang yang datang sholat begitu nggak menghargai, nggak menghormati orang yang didatengin. Ya, kita nih kalau ke rumah orang mulia, mantesin nggak? Mantesin. Nah, masa kita ketemu sama Allah kita nggak mantesin begitu? Nah, berarti ada peremehan di hatinya tuh. Ada sikap meremehkan yang ini akan dihukum sama Allah. Gitu. Siapa yang meremehkan Allah akan diremehkan sama manusia. Ya, jadi kalau bisa ya pakaian yang kita pakai dalam sholat itu kalau nggak sama ya lebih minimal sama lah ya, kalau nggak lebih minimal sama. Jangan sampai pakaian buat kondangan cakep, buat sholat jelek tuh ya. Allahu a'lam, bener ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi nggak boleh orang kalau sholat cuman pakai pakaian yang begitu. Cuman yang nanti ada sisi husnuzon kita ya. Ada sisi husnuzonnya. Ada orang pakai pakaian begitu mungkin karena nggak punya baju koko yang bagus ya.
Jadi saran saya kalau memang antum ngelihat ada orang begitu, coba beliin baju koko yang baru. Mungkin dia nggak punya kali. Ya. Beliin baju tuh, dipakai dah sholat. Nah, insya Allah tuh pahalanya ngalir ya. Solutif namanya. Jadi kalau bermukim kan, kalau yang jalan-jalan mah ya kita cerita ojol ya. Sholat, baca akad itu udah pakai kaos doang. Iya, itu. Nah, makanya gini, ada sebuah makalah Imam Haddad mengatakan, seorang hamba yang sejati tidak akan meninggalkan kesempurnaan. Ya. Jadi kalau memang bisa, kalau mungkin bisa nggak bawa sarung? Bisa nggak bawa koko? Anda pernah lihat ada Gojek begitu? Dia Gojek, dia narik, dibawa sarung, bawa koko di joknya. Pas ketika azan, sebelum azan dia berhenti, dia rapi-rapi, dia mandi di situ di masjid, dipakai baju koko, dipakai sarung, sholat. Rapi diganti lagi seragam dinasnya, bisa nggak? Bisa aja, ya. Jadi nggak salah orang kalau lagi kerja pakai baju kerjanya nggak salah. Cuman kalau dia pakai baju yang rapi itu nilai pahalanya lebih besar gitu ya. Saya nggak menyalahkan orang-orang yang kerja dari kantor pakai kemeja ke masjid nggak salah. Pakai kaos nggak salah. Makanya tadi saya bilang kalau untuk kita ya tegur diri kita. Tapi kalau untuk orang husnuzon aja ya. Jangan sampai kita nih, wah ini orang pakai kaos nih, wah nggak afdol nih. Ini orang pakai ini nih nggak afdol. Jangan. Ilmu itu buat diri kita. Ya, jadi kalau kita punya ilmu bukan buat nilai orang, tapi ilmu itu buat nilai siapa? Diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita tadi mungkin ngelihat orang kok pakai kaos mulu nggak pernah pakai baju koko, mungkin nggak punya baju koko. Silakan datang ke pasar minggu beli baju koko, kasih dia. Girang nggak? Girang ya, gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi pakai baju kaos sah, cuman memang tadi paling afdol pakai baju yang memang dipakai untuk sholat gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, mengenai benang emas di kain kan sekarang banyak nih. Ada ya? Kain yang pakai benang emas sebagai hiasan ya. Betul. Kain soket dan sebagainya. Iya betul. Atau juga mungkin sekarang kan baju koko juga kan dihiasin kadang-kadang tuh pakai ada yang pakai benang emas. Oh iya, itu bukan emas, tapi warnanya emas ya. Kalau zaman dulu bener, bordirannya emas, benangnya emas. Itu sah dan boleh, ya nggak masalah. Selama emasnya itu tidak melebihi pakaiannya. Jadi nanti ada pembahasan di masalah tatrif sama tatriz. Tatrif itu masalah ujungnya emas pakai emas gini, itu nggak masalah selama nggak berlebihan. Begitupun tatriz bordiran emas nggak masalah selama tidak berlebihan gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Tapi kalau yang sekarang bukan emas itu ya, benang doang, iya. Bukan emas bukan ya. Kalau ini bener emas zaman dulu bener emas. Ya, kalau sekarang bukan emas, mas kali ini. Mas-masan. Ada lagi mungkin? Satu lagi. Ya boleh terakhir. Terkait isbal, isbal itu kan melewati ini. Isbal. Melewati pemainnya kita sholat sujud kelebihan. Nah tapi yang saya tanyakan kadang-kadang jilbab perempuan sekarang itu kadang-kadang sampai sini Pak Ustaz. Oh iya. Temannya kan batas waktunya karena dia nutup begini. Nah tapi sebaliknya kalau umpamanya dia di rumah, kalau dia pengajian kayaknya tidak lain, tapi kalau di rumah pakai jangka pendek, gimana itu Pak Ustaz ini? Hah? Ini berdosa itu bapaknya atau kandang yang menegur istrinya atau dia sendiri yang dapat dosa itu? Yang pakai tanah pendek siapa? Ya gitu lah pokoknya. Kalau ada pengajian biasanya barapi. Oh iya. Oh. Pakai ini juga tapi malah celana pendek kan gua olahraga gitu. Baik gini ya. Jadi hukum masalah aurat, boleh nggak sih perempuan buka aurat? Boleh. Kalau ame mahramnya, sama lakinya, sama orang tuanya gitu. Di rumah mau tidur nggak apa-apa, gitu. Kayak nggak boleh di luar, makanya nggak salah kalau orang di luar pakai jilbab, di rumah buka ya gerah juga gitu ya. Cuman yang salah ketika ada tamu, dia masih buka, itu salah ya. Gitu. Harus diganti gitu. Kadang-kadang ada orang kan nyepelein ya gitu. Memang kalau zaman sekarang udah banyak sih jilbab-jilbab yang tinggal pakai doang ya. Nah, kalau zaman dulu emak-emak orang-orang tua kita dulu ya, hati istri-istri kiai itu pakai jilbab begini doang nih, seada-adanya gini nih. Iya. Saya pernah lihat foto zaman tahun 80 70, itu ustazah aja pakai jilbabnya asal gini doang. Zaman dulu orang belum begitu memperhatikan masalah penampilan. Tapi kalau zaman sekarang nggak boleh, harus tertutup bener-bener gitu.
Ya, jadi kalau ada orang buka aurat di rumah selama tidak ada orang-orang asing maka sah-sah aja ya. Cuman memang etikanya tadi saya bilang ya masih ya pantas ya mama pakai celana hot pants gitu ya. Kagak pantas lah nenek-nenek gitu pakai celana hot pants gitu kagak pantas ya. Pakainya ya daster gitu ya. Allahu alam ya. Jadi nggak masalah kalau nggak ada yang lihat gitu ya. Ada yang nanya, Sat kalau sholat nggak pakai baju boleh nggak? Ini ada orang nanya. Ada orang nanya. Jawabannya boleh. Kenapa? Kalau nggak punya baju sama sekali, nggak punya baju sama sekali, boleh. Asal jangan di masjid gitu aja. Di rumah ada seorang ulama belajar nyantri di tempat orang, dijual kitabnya, dijual bajunya sampai bajunya habis. Anda lupa namanya siapa tuh ulama? Sampai nggak punya baju sama sekali, nggak keluar. Pas diketok rumahnya ternyata ada orang yang ternyata dia nggak punya baju karena habis buat ongkos hidup gitu. Nah dia sholat nggak pakai baju asal tadi nggak punya baju sama sekali, yang kedua nggak ada orang lain gitu ya. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita, amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita fi taatillah, Allah berikan sehat afiat, Allah berikan rezeki yang halal thayyiban mubarak, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair waj'al wa dhurriyyatina min ahsani ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.